Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaima dengan NPM 22842021 A 000715. Saya dari semester 6 Prodi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memperbaiki nilai UAS mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan. Saya di sini akan menjelaskan tentang penggunaan tanda koma. Tanda koma adalah salah satu tanda baca dalam bahasa Indonesia yang berbentuk seperti tanda petik tunggal kecil yang diletakkan di garis dasar teks. Secara etimologis, kata koma berasal dari bahasa Yunani, yaitu koma, yang berarti sesuatu yang dipotong atau klausa pendek. Fungsi utama tanda koma adalah untuk memberikan jeda atau pemisahan antar unsur dalam kalimat sehingga hubungan antara kata, frasa, atau klausa dalam teks menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Secara lebih rinci, tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat seperti kata, frasa, atau klausa, yang jika ditulis tanpa tanda koma dapat menimbulkan kebingungan atau kesalahan penafsiran. Dengan adanya tanda koma, pembaca dapat mengenali batas-batas makna dan struktur kalimat dengan tepat. Misalnya, dalam sebuah daftar, tanda koma memisahkan setiap unsur agar tidak tercampur satu sama lain. Selain itu, tanda koma juga berfungsi memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya, sehingga struktur kalimat menjadi lebih teratur dan maknanya tidak rancu. Penggunaan tanda koma juga membantu menghindari kesalahan baca dan memperjelas intonasi dalam membaca kalimat tertulis. Dengan demikian, tanda koma bukan sekedar pemisah, tetapi juga alat penting dalam mengorganisasi dan mengklarifikasi informasi dalam tulisan agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara tepat dan efektif oleh pembaca. Nah, secara singkatnya itu, tanda koma adalah tanda baca yang digunakan untuk membuat jeda atau pemisahan antar unsur dalam kalimat, baik itu kata, frasa, klausa, maupun bagian-bagian lain dalam teks tertulis, dengan tujuan utama membantu pembaca memahami hubungan dan struktur kalimat secara lebih baik. Secara lebih rinci, tanda koma digunakan untuk beberapa tujuan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu memisahkan unsur dalam perincian. Yang kedua, memisahkan kalimat setara yang dihubungkan kata penghubung. Yang ketiga, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Yang keempat, mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Yang kelima, setelah kata atau frasa penghubung antar kalimat. Yang keenam, memisahkan nama dan gelar. Yang ketujuh, memisahkan bagian alamat, tempat, dan tanggal. Yang delapan, atau yang terakhir, dalam penulisan angka desimal dan mata uang. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu memisahkan unsur dalam perinci. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur yang berupa fakta, frasa, atau bilangan dalam suatu daftar atau perincian. Hal ini membantu pembaca membedakan setiap unsur secara jelas. Contoh, ibu membeli bawang merah, bawang putih, cabai,
dan tomat di pasar. Nah, contoh yang kedua, kami membutuhkan pensil, buku tulis, penghapus, dan penggaris untuk perlengkapan sekolah. Itu untuk yang memisahkan unsur dalam perinci. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu memisahkan kalimat setara yang dihubungkan kata penghubung. Dalam kalimat majmu' yang mengandung pertentangan, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan untuk memisahkan kalimat setara. Contohnya yang pertama, saya ingin pergi ke pantai, tetapi cuaca sedang tidak mendukung. Lalu contoh yang kedua, dia bukan adik saya, melainkan sepupu saya. Dan yang ketiga yaitu memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Jika anak kalimat berada di awal kalimat sebelum induk kalimat, tanda koma digunakan untuk memisahkan keduanya. Namun, jika anak kalimat berada setelah induk kalimat, koma tidak digunakan. Contohnya, jika hujan turun, kami tidak jadi berangkat. Contoh yang kedua, kami tidak jadi berangkat jika hujan turun. Itu contoh yang pertama digunakan jika induk kalimat itu ada setelah anak kalimat, maka digunakanlah tanda koma. Dan contoh yang kedua itu tidak menggunakan tanda koma karena induk kalimat sudah berada di awal kalimatnya. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Tanda koma digunakan untuk mengapit informasi tambahan yang tidak membatasi makna kalimat utama, sehingga pembaca dapat menangkap bahwa informasi tersebut bersifat penjelas atau pelengkap. Contohnya, yang pertama, Pak Ahmad, kepala sekolah kami, akan pensiun bulan depan. Terus kita lanjut ke contoh yang kedua, Yogyakarta, kota pelajar, memiliki banyak universitas terkenal. Dan nomor 6, setelah kata atau frasa penghubung antar kalimat. Tanda koma di sini digunakan setelah kata penghubung seperti oleh, karena itu, jadi, dengan demikian, meskipun demikian, yang terletak di awal kalimat untuk menghubungkan gagasan antar kalimatnya. Contoh di sini, oleh karena itu, kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tanda komanya itu setelah oleh karena itu. Dan contoh yang kedua, meskipun demikian, dia tetap berusaha menyelesaikan tugasnya. Nah, tanda koma di sini diletakkan setelah kata penghubungnya, yaitu meskipun demikian. Selanjutnya yaitu memisahkan nama dan gelar. Dalam penulisan nama orang yang disertai gelar akademik atau jabatan, tanda koma itu biasanya digunakan untuk memisahkan nama dari gelar tersebut. Contohnya, yang pertama, Siti Badilah MA. Nah, MA di sini tuh kan gelarnya. Jadi setelah nama Siti Badilah itu dikasih koma. Contoh yang kedua, DR Nadifa FA MSI.
Tanda koma di sini digunakan untuk nama dan gelar. Terus yang nomor 7 yaitu memisahkan bagian alamat, tempat, dan tanggal. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan bagian-bagian alamat, nama tempat dengan wilayah, serta nama tempat dengan tanggal. Contoh, Semarang 12 September 1984. Tanda koma di sini diletakkan setelah nama tempat, yaitu Semarang. Nah, contoh yang kedua yaitu Jakarta, Indonesia. Terus yang terakhir yaitu ada dalam penulisan angka desimal dan mata uang. Tanda koma di sini digunakan sebagai pemisah antara angka bulat dan angka desimal, serta antara rupiah dan sen. Contohnya 162,5 cm. Nah, tanda koma di sini digunakan di dalam penulisan angka desimal. Contoh lainnya kayak 0,5. Nah, bisa digunakan di situ. Dan untuk angka rupiah itu bisa digunakan di Rp 1650,55. Nah, dari penjelasan tadi saya sudah menjelaskan tentang penggunaan tanda koma. Secara keseluruhan, tanda koma memiliki peran penting dalam mengatur ritme dan kejelasan pembacaan. Penggunaan tanda koma yang tepat membantu menghindari ambiguitas dan kesalahan pemahaman dalam sebuah kalimat. Sebaliknya, penggunaan tanda koma yang salah dapat menyebabkan kalimat menjadi rincu dan sulit dipahami. Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi dan aturan penggunaan tanda koma sangat diperlukan dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika peletakan tanda koma itu benar, maka akan membantu kejelasan dari kalimat tersebut. Namun juga sebaliknya, jika penggunaannya salah, maka kalimat tersebut juga mungkin akan menjadi amburadul. Tanda koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memberikan jeda, memisahkan unsur kalimat, dan memperjelas struktur kalimat agar makna yang disampaikan mudah dipahami. Penggunaannya meliputi pemisahan unsur daftar, kalimat setara, anak kalimat dan induk kalimat, keterangan tambahan, nama dan gelar, serta bagian alamat dan angka desimal. Penggunaan tanda koma yang tepat sangat penting dalam menjaga kejelasan dan keterbacaan sebuah tulisan. Dari 8 penggunaan tanda baca yang sudah saya jelaskan, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana penggunaan tanda koma. Akhirnya dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata atau penjelasan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.